Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas video tentang sebuah film seru bergenre action crime yang berjudul Lost Bullet. Film ini dirilis pada tahun 2020. Seperti apakah kisahnya? Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa untuk menonton video aslinya langsung karena saya hanya meringkas video ini. Dan kita mulai saja alur filmnya. Pada di awal film muncul sosok pria bernama Lino, seorang ahli mesin mobil yang terampil, namun dibalik itu ia juga menjadi buronan paling dicari di kota tersebut. Usai menyelesaikan perakitan mobil, ia bersama sang adik bernama Quentin menjalankan rencana perampokan toko perhiasan. Begitu berhasil menabrakkan mobil ke dalam toko perhiasan, Lino justru kesulitan melepas sabuk pengamannya. Polisi yang sudah mengetahui insiden itu segera tiba di lokasi, dan Lino pun langsung diamankan oleh aparat. Adegan lalu berganti ke dalam sel penjara, di mana muncul seorang wanita bernama Moss, pemimpin dari tempat itu. Bersama dia ada Charas, pria yang memimpin unit GoFast, divisi polisi yang bertugas memburu penjahat di jalanan dengan mobil modifikasi khusus. Dalam adegan ini, Charas berusaha menemui Lino untuk mengajukan tawaran agar Lino mau menjadi mekanik dan bekerja bersamanya. Lino menyambut ajakan Charas itu dengan penuh antusias. Sementara itu, Charas bersama Julia, rekan sesama polisi wanita, memulai pengejaran terhadap seorang kriminal yang tengah mereka buru. Tanpa diduga, sebuah mobil polisi dari arah berlawanan datang dan menghantam kendaraan si penjahat. Dua polisi di dalamnya adalah Areski dan Marco, rekan satu tim dari Julia dan Charas. Kemudian mereka mengamankan barang bukti berupa narkoboy dari mobil para penjahat yang sudah tak bernyawa. Kembali ke markas Charas, kita disuguhi pemandangan Lino dan Jeff yang berperan sebagai mekanik kepolisian. Di sini, Lino tetap sibuk merakit mobil untuk para petugas polisi. Pada pagi hari, Lino hendak kembali ke penjara. Tiba-tiba Charas datang dengan mobilnya dan mengejutkan Lino. Keduanya pun pergi berkeliling menggunakan kendaraan itu. Mereka sampai di sebuah gudang penuh mobil-mobil luar biasa yang membuat Lino tercengang. Kabar baiknya, Lino akan segera dibebaskan meski dengan status bebas bersyarat. Charas berencana membebaskan Quentin yang bekerja sebagai mekanik mobil agar bisa kembali bergabung bersama Lino. Lino mulai memasuki bengkel tempat Quentin bekerja. Saat mereka bertemu, tiba-tiba datang Jacques, kepala bengkel, yang menanyakan alasan kedatangan Lino. Terjadilah perdebatan singkat yang membuat suasana di sana menjadi semakin tegang dan memanas. Jacques memerintahkan anak buahnya Kat untuk mengusir Lino. Saat Lino melawan, Jacques sampai berencana menembaknya. Kemudian Charas tiba untuk menyelamatkan Lino, diikuti oleh Marco dan Areski yang datang setelah menerima telepon dari Charas sebelumnya. Begitu mereka naik mobil, sebuah kejutan pun terjadi. Areski tiba-tiba menembak Charas dari belakang mobil hingga Charas langsung tumbang. Melihat kejadian itu, Lino dan Quentin terpana, tak mampu berkata apa-apa. Dengan cepat, Lino melarikan diri demi keselamatan karena Areski juga memburunya. Marco berusaha mengejar Lino, tapi gagal, sehingga membuat Areski merasa kesal. Lino kemudian menuju kasir pom bensin dan meminjam ponsel kasir untuk menghubungi Julia, dengan maksud memberitahu bahwa Charas telah dibunuh oleh Areski. Sayangnya rencana itu gagal karena di tempat itu banyak polisi berpatroli. Hingga akhirnya Lino kembali ditangkap. Di lokasi lain, mobil yang berisi Charas mulai dibakar untuk menghapus jejak pembunuhan tersebut. Di sini, Lino kembali memohon bantuan petugas untuk mengontak Julia. Saat menunggu di ruangan interogasi, tiba-tiba Areski datang dan membuat Lino tercengang. Areski lalu mematikan CCTV supaya pembicaraan mereka berlangsung secara tertutup. Ternyata Areski memerintahkan Lino untuk berdusta soal kematian Charas, membuat cerita palsu seolah-olah bukan Areski yang membunuhnya. Mendengar perintah itu, pikiran Lino semakin berantakan.
Di sisi lain, dia punya bukti kuat untuk melawan Areski soal pembunuhan Charas. Namun, jika menolak perintah Areski, Lina beresiko jadi tersangka dalam kasus ini. Lino mencoba membebaskan diri dengan menggunakan besi dari sebuah bangku. Setelah berjuang, akhirnya dia berhasil membebaskan diri. Kekacauan pun pecah, membuat seluruh kantor polisi panik. Dengan segala tenaga, Lino berusaha melawan para petugas yang hendak menangkapnya kembali. Lino sukses melumpuhkan beberapa petugas, tapi perjuangannya belum selesai. Ia harus kembali menghadapi sejumlah petugas lain yang mengejarnya. Lino akhirnya bisa mengalahkan semua petugas dengan menyemprotkan gas air mata yang diambil dari salah satu mereka. Sehingga ia berhasil melarikan diri. Di tempat lain, Moss dan Julia tiba di lokasi di mana mobil dan jasad Charas dibakar. Kedua wanita itu tampak sangat terpukul atas kejadian tersebut. Rongsokan mobil Charas dibawa ke kantor untuk diperiksa oleh Jeff. Sementara itu, Julia sangat berduka atas kematian Charas, karena ia merupakan pemimpin yang sangat berarti baginya. Kemudian Lino tiba di tempat itu untuk menemui Julia. Ia ingin mengungkapkan kebenaran, tapi Julia tak percaya dan akhirnya terjadi sedikit bentrokan antara keduanya. Namun Lino berhasil memborgol tangan Julia ke mobil dan kemudian melarikan diri. Setelah insiden itu, kantor Charas semakin kacau. Areski lalu menanyai Julia tentang kejadian tersebut. Dan Julia menjelaskan apa yang disampaikan oleh Lino. Adegan bergeser ke bengkel mobil tempat Quentin bekerja. Di sana, Lino diam-diam menyusup untuk mencuri senjata yang tersimpan di lokasi itu. Namun, aksi Lino gagal setelah Kat menghalanginya dan membuat Lino kembali disekap. Di sini Lino mengungkapkan bahwa mobil yang dibakar tadi bukan milik Charas. Saat Lino hendak dimasukkan ke bagasi mobil, Quentin tiba-tiba melaju sangat kencang, menabrak Jacques dan Kat yang berada di dekatnya. Lino dan Quentin segera melarikan diri dari lokasi itu. Di perjalanan, Quentin mengaku menyembunyikan mobil Charas, lalu mereka langsung menuju ke tempat tersebut dengan cepat. Di sisi lain, Areski dan Marco mendatangi tempat Jacques. Saat membuka bagasi mobil, mereka kaget karena yang ada bukan Lino, melainkan Jacques dan Kat. Di sini, Areski segera mengeksekusi Jacques. Kat mencoba melarikan diri ke dalam ruangan, sementara Marco langsung mengejarnya. Ketika Marco hendak mengeksekusi Kat mengungkapkan bahwa mobil yang dibakar itu bukanlah milik Charas. Setelah Jeff memeriksa mobil itu, ternyata memang bukan milik Charas. Lalu ia segera memberitahu Julia tentang hal tersebut. Julia menerima telepon dari Lino yang mengajak Julia bertemu di sebuah lokasi. Mendengar itu, Julia segera bergegas menuju tempat yang dimaksud. Saat Julia tiba, Quentin segera memperkenalkan diri. Ternyata Quentin adalah anak panti asuhan yang diambil Lino untuk dibesarkan bersama. Sejak saat itu, Quentin terus menemani dan dididik oleh Lino sejak kecil. Ketika ketiganya hendak pergi, polisi sudah mengetahui lokasi mereka. Julia kemudian menyuruh Lino mencari mobil Charas yang asli, yang disembunyikan oleh Quentin, sambil membocorkan ban mobil petugas agar mereka tak bisa mengejar. Di tempat lain, Marco mulai bergerak memburu Lino setelah mengetahui bahwa Lino menuju gudang tempat mobil Charas disembunyikan. Quentin dan Lino tiba di lokasi itu, di mana Quentin ternyata mengambil obat-obatan hasil penangkapan di awal cerita. Ketika Quentin hendak keluar, ia tiba-tiba tertembak oleh Marco, tepat di dadanya. Melihat hal itu, Lino segera masuk untuk berlindung, lalu terjadi pertarungan sengit antara mereka. Quentin yang sudah kritis mencoba merangkak menuju sebuah tempat, sementara Lino berhasil mengalahkan Marco di sana.
Dengan hati-hati, Lino keluar mencari Quentin, dan saat melihat Quentin tak berdaya, Lino merasa sangat terpukul dan akhirnya sedih. Ketika Lino hendak mengangkat tubuh Quentin, Quentin menggenggam tali selang yang terhubung ke tumpukan jerami berisi mobil Charas yang disembunyikan di sana. Setelah menemukan mobil itu, Lino menghubungi Areski dan memberitahu bahwa kebenaran akan segera terkuak. Mendengar kabar itu, Areski sangat marah pada Lino. Sementara itu, Lino merakit mobil Charas untuk melawan polisi yang menghadangnya saat menuju ke markas Charas. Di tempat lain, Areski dan sejumlah petugas sudah menutup jalan yang akan dilalui Lino. Lino mulai melaju dengan mobil yang sudah dirakitnya dengan teliti. Sebuah mobil petugas langsung mengejar, memicu aksi balap kejar-kejaran yang sangat seru. Lino berhasil menghancurkan mobil petugas dan membuat mereka panik. Ia lalu mendorong mobil itu sebagai tameng untuk menerobos blokade yang dibuat oleh Areski dan timnya. Lino sukses menerobos blokade jalan, lalu Areski dengan cepat mulai mengejarnya tanpa ragu. Sementara itu Julia mulai bertindak untuk membantu Lino. Berkat bantuan Julia, mobil Areski berhasil dijatuhkan. Tetapi Julia juga mengalami kecelakaan yang membuat tubuhnya terluka parah dan babak belur. Areski melempar bom ke mobil Lino dengan niat meledakannya. Dengan sigap, Lino melaju kembali ke kantor Charas menggunakan mobil yang sudah setengah terbakar. Begitu tiba, Moss dan Jeff segera memadamkan api yang membara. Usai kejadian itu, tim polisi memeriksa peluru yang masih tertanam di mobil. Ternyata di awal film, peluru dari tembakan Areski ke Charas tertinggal di sana. Barang bukti ini menjadi kunci untuk membuktikan bahwa Areski yang membunuh Charas. Karena itu, Lino harus membawa mobil itu ke kantor Charas agar bisa menyerahkan bukti tersebut kepada petugas, khususnya Moss. Di tempat lain, Areski terlihat melarikan diri karena kini dia jadi buronan polisi. Setelah semua itu, Lino resmi bebas dan Moss memintanya tetap bergabung dalam tim, menggantikan posisi Charas. Dan film pun berakhir. Ya, jadi itu tadi film Lost Bullet. Ya, mungkin kalian akan bertanya-tanya soal nasib Areski dan Marco. Di sini ceritanya nggak dilanjutin dan aku pun jadi penasaran ya. Mungkin nanti ada sequelnya, dan kalau rame kita lanjut part 2. Maksudnya sequel kedua, oke? Film ini cukup bagus dan jangan lupa nonton film aslinya. Kali ini saya tidak memberikan pesan dalam video ini karena saya sudah mulai pilek. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.